Masih diliputi misteri. Dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dan Randy Kiyarnet belum sepenuhnya terungkap. Kalau Randy sudah buka suara dan meminta maaf, maka Syahnaz hingga saat ini pun masih belum akui perselingkuhan tersebut. Lewat media kartu tarot, seperti apakah Denny Darko meneropong kasus yang menghebohkan itu? Mengapa di balik kehebohan yang terjadi, Syahnaz dan JJ pun justru asyik memposting kebersamaan mereka dengan anak-anak dan seolah tidak terjadi apapun? Seperti apakah nasib rumah tangga Syahnaz dan JJ? Akankah tetap berlanjut atau JJ akan menggugat cerai sang istri? Di sisi lain, Denny Darko pun juga mengungkap bagaimana kondisi Lady Nayoan, istri Randy Kiyarnet pasca ungkapkan maaf dan pengakuan selingkuh sang suami. Apakah Lady tetap pada keputusannya untuk menggugat cerai Randy Kiyarnet? Akankah ada kesempatan kedua bagi Randy untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis bersama Lady? Lalu, apa kata pemuka agama yang menyerukan adik dari Raffi Ahmad itu untuk segera bertaubat atas perilakunya? Mengingat sebagai public figure, seharusnya ia pun memberikan contoh yang baik kepada publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselingkuhan antara Randy Kiyarnet dengan Syahnaz menggemparkan publik. Randy yang sudah mengakui adanya perselingkuhan selama kurang lebih setahun itu, sayangnya tidak diikuti Syahnaz yang masih saja bungkam tidak bisa ditemui media. Lewat media kartu tarot, Denny Darko pun berusaha melakukan peneropongan untuk membongkar apa sebenarnya alasan Syahnaz bersembunyi. Yang ditunjukkan malah kemesraan, yang ditunjukkan di sini malah hubungan yang selayaknya tidak ada masalah akan dia dan suaminya JJ Govinda ini, dan memang itu yang sengaja memang dilakukan. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi, ini kalau saya kira adalah strategi mereka untuk diam sampai permasalahan ini akan surut dengan sendirinya. Jadi ini strategi khas yang digunakan juga oleh keluarga yang lainnya ini. Yang menarik di sini adalah Syahnaz tuh sebenarnya pengen klarifikasi, tapi betul sekali ada beberapa pihak yang menyarankan untuk seperti itu. Dan ini ya kalau orang bilang saudara, ya saudara pasti akan menyarankan ya yang terbaik ya. Tapi ini bahkan tidak hanya saudara, tapi dari orang-orang yang juga mungkin kalau dibilang teman atau mungkin orang-orang yang lebih mengerti dunia keartisan. Jadi kayaknya waduh, untuk permasalahan ini sebaiknya udahlah coba untuk tidak memberikan klarifikasi apa-apa dan ya sudah, biarkan saja ini sampai selesai. Di balik kehebohan yang kini terjadi, Syahnaz dan JJ pun justru asyik memposting kebersamaan mereka dengan anak-anak dan seolah tidak terjadi apapun. Hal itu pun tentu berbeda dengan Lady dan Randy yang justru bertengkar habis karena kasus cinta segitiga ini. Mengapa Syahnaz dan JJ melakukan hal tersebut? Benarkah ada motif tertentu di balik maksud dan tujuan Syahnaz serta JJ ketika memposting kemesraan keluarga mereka? Seakan-akan ya di sini ya. Ada dugaan bahwa mereka ingin mengatakan bahwa semua yang dituduhkan itu isapan jempol, bohong. Seakan-akan ada sebuah pesan seperti itu yang disampaikan bahwa
bener nggak nih yang di sana? Kalau bener kok kita baik-baik aja, seperti itu. Menikah dengan Richie Ismail atau JJ, sosok seorang drummer grup musik pada 21 April 2018. Pernikahan Syahnaz dan JJ terlihat begitu harmonis sampai akhirnya terbongkar kasus dugaan perselingkuhan di saat Lady membuka chat-chat mesra sang suami dengan Syahnaz di media sosial. Namun, ketika dugaan cinta terlalang itu pun terbongkar, baik Syahnaz maupun keluarga besarnya tidak satupun yang bersedia untuk angkat bicara. Seperti apakah nasib rumah tangga Syahnaz dan JJ ke depan? Akankah tetap berlanjut atau JJ akan menggugat cerai sang istri? Seperti inilah teropongan Denny Darko lewat kartu tarotnya. Doain aja dong. Doain aja. Kalau kita ngomong hancur berkeping-keping agak sulit, tapi yang pasti mereka berdua ini dibalik sesuatu yang mereka tunjukkan, mereka sudah punya penilaian terhadap pasangannya masing-masing. Mengerti ya maksudnya? Oke, saya perjelas. Kalau kita memang masih tulus dalam mencintai seseorang, kita ini kayak ya sudahlah, apapun itu ya wis, dah kita jalanin bersama, saya akan menerima kamu apa adanya. Tapi dengan seperti ini seakan-akan ini itu kayak kalau mereka ini dugaan saya dari kartu ini ya, saat mereka ini nggak bersama, mereka tuh punya penilaian terhadap pasangan. Pasca pengakuan Randy Kiernet atas dugaan perselingkuhan, bagaimanakah kondisi Lady, istri yang sudah dinikahinya selama 7 tahun itu? Akankah Lady memberikan kesempatan kedua kepada Randy atau justru menceraikannya? Masih adakah rasa cinta Lady kepada Randy setelah kasus ini terbongkar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di sisi lain, Denny Darko pun juga mengungkap bagaimana kondisi Lady Nayawan, istri Randy Kiernet pasca ungkapan maaf dan juga pengakuan selingkuh sang suami. Apakah Lady tetap pada keputusannya untuk menggugat cerai Randy? Akankah ada kesempatan kedua bagi Randy untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis bersama Lady? Seperti inilah peneropongan Denny Darko soal fakta di balik pernyataan Lady yang menjawab tegas akan menceraikan sang suami, namun masih dalam proses. The Nine of Swords sebenarnya masih sangat mungkin untuk diusahakan, bahkan ada satu kali lagi ini kalau bisa diupayakan itu akan bisa selamat, yaitu Randy ini harus memohon-mohon, bahkan kalau saya bilang harus bersujud dan mengemis di depan Lady. Kalau itu masih bisa dilakukan, masih bisa dipertahankan, dan rumah tangganya ini nggak akan berpisah. Tapi kalau ternyata diam saja dan caranya dengan cuman yang seperti sekarang, maka perpisahan ini adalah sesuatu yang nggak perlu kartu tarot, kita akan tahu itu akan terjadi. Kalaupun kemarin itu sampai sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, bahkan sampai ada yang mau lapor ke infotainment juga sama dia malah dilindungi kan. Yang ketiga pun ini dimaafkan. Sebenarnya ya itu menunjukkan betapa sayangnya kamu bukan kepada Randy tapi kepada anak-anak kamu. Gimana ya? Semuanya kan masih proses ya. Belum bisa jawab apa-apa sejujurnya. Tolong doanya aja, mohon doanya aja supaya prosesnya bisa baik-baik. Yaitu prosesnya bisa selesai dengan baik-baik. Di balik kemarahan besar Lady Nayawan yang mengungkit dan membeberkan kisah cinta sang suami pada Syahnaz, Denny Darko pun juga melihat bahwa ungkapan marah dan juga muak Lady saat diperlihatkan foto sang suami justru berarti lain. Benarkah masih ada rasa cinta yang tersembunyi di hati Lady hingga harapan untuk bisa kembali pun sesungguhnya masih ada?
Benarkah Lady mengangkat kasus Randy dan Shahnaz ke permukaan justru karena ingin menyelamatkan keluarga dan anak-anaknya? Karena masih sayang. Karena kalau orang udah nggak sayang, dia nggak akan muak. Betul dong? Kalau saya katakan gitu, coba para wanita komen di bawah sini. Kalau kalian sudah nggak sayang, kalian nggak peduli, kalian nggak akan mau komen. Kalian nggak mau keliling podcast, anak podcast ini menceritakan tentang sakit hati kalian. Berarti ada harapan. Dan nggak apa-apa juga, bukan artinya, wah rendah banget Lady sudah begitu. Bukan. Karena sebagai seorang ibu, dia ini ingin menyelamatkan anak-anaknya ini tadi. Dan kalaupun ternyata dia melihat bahwa sang prianya ini tadi seperti itu, coba, semua wanita dalam hatinya pasti punya pemikiran ingin nyembuhin cowoknya. Lady pun itu masih menyimpan rasa sayang terhadap Randy. Ada buktinya. Tapi dia masih menyimpan rasa sayang terhadap Randy. Dan kalau menurut saya, salah satu buktinya adalah dengan dia mengungkap ini tadi. Jadi tidak hanya sakit hati, tapi dia pun sebenarnya ingin menyelamatkan rumah tangganya dengan mengungkap ini. Karena jika tidak, seorang wanita, marahnya wanita, kecewanya wanita itu tingkat tertingginya itu bukan marah, tapi diam, tidak peduli. Lah kalau ternyata kejadian seperti ini, terus dia itu tidak menyimpan rasa sayang dan harapan untuk bersama ke depannya, dia nggak akan susah payah mengungkit ini dengan satu resiko disomasi loh sama ini lawyernya keluarga sono gitu, seperti itu. Kalau wanita itu memang dia sudah kecewa, dia nggak usah keluar-keluar, dia minta udahan, udah selesai. Nggak usah diangkat seperti ini. Tapi dia mengangkat ini menunjukkan bahwa ya dia masih sayang pada anaknya. Dia menyimpan rasa sayang pada suaminya walaupun sudah seperti itu. Dalam hatinya dia ingin seakan-akan menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa ini loh, mama kalian itu mempertahankan keluarga kita. Semuanya masih proses sih Mbak gitu ya, masih baru berapa hari juga kan gitu. Jadi belum bisa, sejujurnya aku secara mental belum bisa kasih statement apa-apa, tapi doain aja supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Berbeda dari Randy yang buka suara dan mengakui perbuatan serta meminta maaf, maka Shahnaz pun justru belum memberikan klarifikasi. Seperti apakah himbauan pemuka agama yang menyerukan adik dari Raffi Ahmad itu pun untuk bertaubat atas perilakunya yang dianggap tidak pantas, mengingat publik figur kerap dijadikan contoh oleh masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan, saksikan ya. Shahnaz yang selama ini dikenal memiliki sifat manja, terlihat bucin pada pasangan, bahkan sepintas terlihat pemalu, sempat membuat publik kaget atas perilakunya berselingkuh seperti yang dituduhkan Lady kepadanya. Rupanya, Shahnaz pun masih mencoba untuk bersembunyi, menghindar dari cacian dan juga rasa keingintahuan publik kepadanya. Lalu, apa kata pemuka agama yang menyerukan adik dari Raffi Ahmad itu untuk segera bertobat atas perilakunya? Mengingat sebagai public figure, seharusnya ia pun memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Yang pasti dia mendapatkan 4 dan 5. Risiko dan konsekuensinya ketika seorang istri sudah khianat kepada suaminya. Yang pertama, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa besar dilakukan. Yang ketiga adalah keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pun rahmat? Gimana mau turun rahmat sedangkan dia melakukan aktivitas dosa, berzina. Lalu suaminya nggak reda, sakit hati sampai arsy Allah bergoncang, sampai surganya Allah menutup. Buat siapa? Kita ketujuan di dunia ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tugas kita supaya nanti kampung kita di mana? Surga. Surga itu apa? Akhirat. Yang kita tuju surga adalah ketika ini dilakukan dosa.
ya pasti pintu surga itu ketutup. Bagi siapa sih? Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, khianat kepada suaminya. Boro-boro masuk surga, ciumnya aja bau surga nggak didapatkan. Inilah risiko konsekuensi ketika seorang istri tidak bisa menjaga kehormatan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.